kita wajib imani bahwa malaikat itu adalah hamba Allah yang mulia, tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu nurut, tidak berjenis kelamin, apa laki apa perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak nikah, tidak beranak pinak, kerjaannya adalah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wal malaikatu haqqun, dan malaikat itu benar adanya, benar adanya. Qala Syekhul Laqani, berkata oleh Syekh Al-Laqani, wal malaikatu ajsamun latifatun nuraniyatun, adapun para malaikat itu adalah jisim yang halus, nuraniyatun yang bangsa cahaya, tadharu fi suwarin syarifatin mukhtalifatin yang nampak jisim itu, malaikat itu pada rupa yang cakep, yang mulia, yang berbeda-beda. Wa taqwa ala af'alin syaqatin, dan mampu oleh malaikat atas perbuatan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Hum ibadun mukramuna, malaikat itu hamba Allah yang dimuliakan. Yu'adzibuna ala ta'ati wal ibadat, yang mengekali atas taat, ketaatan dan ibadah. La yusafuna bidzukurati awil unusati, tidak disifati malaikat dengan jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan. Wa hum rusulullahi ila anbiya'ihi, malaikat itu utusan Allah kepada para nabi-nabinya Allah. Wa umana'uhu ala wahyihi, dan orang-orang terpercayanya Allah atas wahyunya Allah. Wal jinnu ajsamun latifatun hawaiyatun, sedangkan jin adalah jisim yang halus yang bangsa udara. Tatasyakkalu bi ashkalin mukhtalifatin, yang dapat berbentuk dengan bentuk yang berbeda-beda. Wa yadharu minha af'alun ajibatun, dan keluar nampak daripada jin oleh perbuatan yang aneh-aneh. Minhumul mu'minuna wal kafirun wal muti' wal asi, di antara jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat dan ada yang maksiat. Wasyayatinu ajsamun nariyatun, sedangkan setan yaitu jisim yang bangsa cahaya. Sya'nuha ilqa'un nas fil fasadi wal ghawayati bitadhkiri asbabil asi wal ladzati wa insa'i manafi'it ta'at. Adapun setan yaitu jisim yang bangsa api, yang kelakuannya setan itu mencampakkan manusia pada kebinasaan dan kesesatan dengan mengingatkan sebab-sebab maksiat dan kelezatan, dan melupakan manfaat-manfaat ketaatan. Wa ma asbaha dzalika, dan barang yang menyerupai demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia,
Sebagaimana kajian sebelumnya dijelaskan bahwa ilmu tauhid memiliki 3 bahasan. Yang pertama namanya ilahiyat, yakni hal-hal yang berkenaan dengan ketuhanan Allah, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Kedua namanya nabawiyat, yakni hal-hal yang berkenaan dengan kenabian, yakni sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat jaiz Rasul. Ketiga adalah sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Adalah perkara yang kita tidak lihat tapi sampai kepada kita melalui jalan wahyu, yakni lewat hadis-hadis yang qat'i. Ini perkara sam'iyat, perkara gaib, termasuk tentang namanya malaikat. Dan malam hari ini kita akan berbicara apa malaikat itu, lalu tugasnya apa-apa, perilakunya bagaimana, dan apa perbedaan malaikat, jin, dan setan. Inilah kajian kita malam hari ini. Kata yai kita, wal malaikatu haqqun. Malaikat itu benar adanya. Apa artinya? Seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib beriman, wajib yakin tentang adanya malaikat. Kita kudu beriman kepada malaikat sebagai kepanjangan daripada iman kepada perkara yang gaib, yang tidak kita lihat. Wajib kita imani adanya malaikat. Itu satu. Yang kedua, kita wajib imani bahwa malaikat itu adalah hamba Allah yang mulia, tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu nurut. Ketiga, bahwa malaikat itu berbeda dengan kita manusia, tidak berjenis kelamin, apa laki apa perempuan, tidak begitu. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak nikah, tidak beranak pinak. Kerjaannya adalah ibadah. Siapa orang yang ingkar dengan kalimat wal malaikatu haqqun, siapa orang yang ingkar, tidak percaya adanya malaikat, maka detik itu juga dia keluar dari Islam. Kalau nggak percaya dengan malaikat, sering kita baca dalam tahlilan amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah. Kudu beriman. Kalau kita pengen jadi orang mukmin, maka kita kudu beriman tentang malaikat, adanya malaikat. Siapa yang tidak percaya jadi kafir. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surat apa ini? An-Nisa. Siapa yang tidak percaya kepada Allah, atau dia tidak percaya kepada malaikat,
tidak percaya kepada kita berasul hari kemudian, maka orang itu sesat dengan kesesatan yang nyata, maknanya keluar dari Islam. Bila dia tidak percaya terhadap malaikat. Sebab begitu banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sebelum adanya ijma' ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang lainnya, bahwa malaikat itu benar-benar ada. Dan malaikat itu, saudara, adalah hamba Tuhan, bukan anak. Hamba Allah itu malaikat. Dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu takhadallahu waladan subhanah bal ibadum mukramun. Mereka orang kafir berkata, Tuhan bikin anak, punya anak. Malaikat itu anak Tuhan. Keliru. Bal ibadun mukramun. Malaikat itu hamba Allah, bukan anak hamba, tapi yang dimuliakan oleh Allah. Artinya tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat dosa. Malaikat itu selalu nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat. Kita wajib tuh beriman kepada malaikat. Kata Syekh Nawawi, ini tafsirnya, qala Syekh Al-Laqani, Sidi Ibrahim Al-Laqani, di dalam syarah Jawharatut Tauhid, beliau menyatakan malaikat ini bagaimana? Malaikat itu ajsamun, berjisim, berbentuk, ada rupanya, tapi tercipta dari cahaya. Dari cahaya. Sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan, Imam Ahmad riwayatkan dalam musnadnya, An-Nasa'i juga. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Allah cipta malaikat dari cahaya, sementara jin dari api, dan Adam yakni manusia seperti apa yang sudah dijelaskan dari tanah. Artinya malaikat itu berjisim yang penciptaannya dari cahaya, sehingga cahaya dipegang ya nggak ada apa-apanya. Ini cahaya, kita pegang yang kena tangan, halus cahaya. Kata Syekh Nawawi, tazharu fi suwarin syarifatin mukhtalifatin. Malaikat itu mampu berbentuk berbeda-beda, dengan bentuk yang cantik, yang ganteng, bisa berbentuk-bentuk manusia. Manusia dengan manusia yang ganteng. Malaikat berbentuk, seringkali berbentuk dengan bentuk manusia, tapi manusia yang ganteng. Dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaron sawiyah. Basyaron, manusia yang sempurna. Malaikat Jibril kalau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berbentuk seperti sahabat Nabi yang paling ganteng, namanya Dahya Al-Kalabi. Seringkali begitu, ganteng. Tapi biar kata malaikat itu bisa berbentuk dengan bentuk yang berbeda-beda, tapi tidak bisa. Malaikat itu berbentuk dengan bentuk malaikat yang satunya. Jibril jadi Mikail, Mikail jadi Jibril, nggak bisa. Kalau begitu nggak bisa. Tapi kalau Jibril jadi manusia bisa, Mikail jadi manusia bisa, Israel jadi manusia ngerupanya bisa.
dengan bentuk yang ganteng-ganteng. Ketika berbentuk baru kita bisa lihat. Sahabat ngelihat begitu, tapi tidak tahu, dipikir Nabi ngobrol sama sahabatnya, padahal tadi siapa kok nggak ada? Jibril. Itu begitu. Berbentuk dengan bentuk manusia, itu malaikat. Pertanyaannya, apakah manusia biasa bisa melihat malaikat? Jawabannya tidak bisa, kecuali yang pangkatnya Nabi. Kalau kita manusia biasa, tidak bisa memandang malaikat dengan wujud yang asli, dari nur, dari cahaya, nggak bisa. Kecuali yang pangkatnya Nabi dan wali-waliullah, itu bisa. Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu hari Nabi tanya Ibnu Abbas, adakah yang kau minta kepadaku? Silakan. Kalau kita ditawari nama Nabi, minta duit, minta motor, minta mobil, minta sarung BHS, gitu mintanya. Ibnu Abbas enggak. Ya Rasulullah, saya pengen lihat malaikat Jibril dengan wujud yang asli. Itu yang diminta. Kata Nabi Ibnu Abbas, la yarul basharu malakan illa nabiyan. Tidak bisa manusia biasa melihat malaikat yang asli kecuali pangkatnya adalah Nabi. Ya kan, kau nanya ada yang diminta, saya minta Nabi, biar saya bisa lihat malaikat Jibril yang asli. Kalau lihat malaikat yang asli, kalau bukan pangkatnya Nabi, Ibnu Abbas pasti bakal buta. Kita ngelihat petromak aja sejam aja, yang cahayanya dikit, kagak lihat. Kata Nabi, pasti buta kalau lihat malaikat yang asli. Kata Ibnu Abbas, enggak apa-apa dah, buta juga, tapi kalau boleh nawar, kalau udah tua aja. Kalau udah tua baru buta. Baik, saya mintakan kepada Allah, biar kau butanya udah tua. Maka Ibnu Abbas ketika umurnya udah 60 tahun enggak lihat. Kata Ibnu Abbas waktu enggak lihat, innalillahi, enggak, shadaqa Rasulullah, benar Rasulullah, saya kagak bisa lihat. Waktu enggak bisa lihat, Ibnu Abbas langsung bersenandung. Orang Arab pandai membuat puisi. In yakhudillahu ainaya nurahuma. Kata Ibnu Abbas, jika Allah mengambil mata saya, cahayanya enggak bisa lihat, fa inna qalbi mudhi'un ma bihi dhararu. Kagak apa-apa, yang penting hati saya bercahaya, kagak ngapa gua buta. Ara bi qalbi dunyaya wa akhirati wal qalbu yudriku ma la yudrikul basaru. Aku bisa melihat dunia dengan segala isinya, akhirat saya sudah lihat, saya dengan memandang malaikat Jibril. Dan hati bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh mata. Dari sini nih jembatan Semanggi kita lihat, sebelah kanannya ada namanya itu Polda, sebelah marinya Hotel Sultan, sebelah sononya Atmajaya. Kelihatan. Dengan apa? Dengan hati. Mata kagak lihat, yang lihat Al-Ma'mur. Hati bisa lihat. Ya Allah, orang hatinya pengen terang, nelen listrik 5 watt, udah terang. Ini lihat malaikat, gimana nggak pinternya Ibnu Abbas. Tuh malaikat. Wa taqwa ala falid syaqatin, mampu malaikat mengerjakan pekerjaan yang berat. Hum ibadun mukramun. Malaikat itu kita kudu yakin adalah hamba Allah yang mulia, yang kerjaannya taat, ibadah. La yusafuna bidzukura
Wajib kita tidak mengomentari jenis kelamin. Apakah malaikat itu laki atau perempuan? Tidak ada keterangan dalam Al-Quran tentang jenis kelamin. Maka bila kita menyebutkan jenis kelamin, mengada-ada. Sehingga di dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, saudara, kata ulama, dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah berbicara tentang malaikat, siapa yang bilang bahwa malaikat itu perempuan, kafir detik itu juga. Siapa yang mengata malaikat itu perempuan, detik itu juga kafir. Akan tetapi, bila orang mengata malaikat itu jenis kelaminnya laki-laki, maka tidak kafir. Akan tetapi fasik, berdosa besar. Dari mana kafir? Dalam Al-Quran pada surat Zukhruf Allah berfirman, wa ja'alul malaikatal ladina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka orang kafir meyakini bahwa malaikat itu perempuan. Allah jawab, emang dia tahu waktu diciptakannya, statementnya bakal dicatat dan bakal dimintai pertanggungjawaban. Kafir orang mengata malaikat itu perempuan. Akan tetapi kalau laki-laki tidak, sebab ada kalanya malaikat Jibril berbentuk dengan bentuk laki-laki. Tapi tetap keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan hadis tentang jenis kelamin malaikat, termasuk tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kawin, tidak doyan nongol-nongol, begitu geplak, enggak. Kerjaannya zikir dan ibadah. Dan malaikat ini, saudara, wahum rusulullah ila anbiya'i. Malaikat itu utusan Allah yang diutus bukan untuk semua manusia, tapi manusia yang berpangkat nabi. Malaikat berpangkat nabi. Kata Allah di dalam surat Hud, qalu ya lutu inna rusulu rabbik. Malaikat berkata, kami ini utusan Tuhan. Tuh, malaikat itu utusan Allah, hamba yang diutus kepada para nabi dengan tugas kayak Jibril membawa wahyu, Mikail untuk ngurusin kita orang nih rezeki, dan seterusnya seperti yang kita maklumi bersama sampai malaikat Ridwan. Begitu Israfil niup sangkakala, Israel nyabut nyawa, Mungkar Nakir pertanyaan kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik jaga neraka, Ridwan jaga surga. Ada malaikat Hamalatul Aras namanya, ada malaikat namanya Muqarrabin, ada malaikat namanya Karubiyin. Golongannya ini yang kita wajib yakini, itu malaikat. Sementara kalau jin apa? Kalau jin makhluk Allah juga, cuman tercipta dari api, dari udara. Jin tercipta, jin dari udara, jin tercipta dari udara. Bisa berbentuk dengan bentuk yang berbeda-beda tapi jelek-jelek. Sampai difilmin, mak lampir kayak begitu, sundel bolong kayak begitu, jembatan Ancol kayak begitu, tapi aslinya cantik dia. Itu begitu. Itu gambarnya kayak begitu. Jelek. Begitu. Semuanya berbentuk. Nggak ada jin yang berbentuk dengan bentuk yang ganteng, nggak ada. Jin ini kayak kita, ditaklif, disuruh sholat, disuruh puasa, Ramadan, suruh haji, suruh zakat, sama aja. Jin ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang nurut, ada yang bengal. Wa inna minna al-muslimuna wa minnal wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun.
Sesungguhnya kata jin dalam surat Al-Jin nih Allah firmankan, ada yang muslim, ada yang kafir dan bengal. Jin. Itu jin. Itu ada tuh. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sama. Suruh karena kayak udara nih kita kan nggak lihat. Jin banyak. Kalau jin berbentuk kita nggak bisa jalan. Saking banyaknya jin. Banyak. Jin. Makan, minum, kawin. Biasa. Jin. Apakah jin ada yang jadi artis? Ada. Jin Salimar. Benar nggak? Apakah jin boleh diperjualbelikan? Boleh kalau mereknya Lea dan Levi's. Jin ini halus saudara, kayak kita. Maka dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Sholat, ngaji, belajar wudhu, belajar sholat. Jin. Sampai ulama mengarang kitab namanya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, tentang jin bagaimana peri kehidupannya. Kita jangan puyengin mikirin jin. Jin aja kagak mikirin kita. Jadi jangan dalam-dalam. Tapi kita wajib beriman bahwa jin itu ada. Bahkan Al-Quran menuliskan satu surat namanya surat Al-Jin pada juz 29. Iya betul, juz 29. Surat jin. Itu menunjukkan jin itu ada. Cuman kita nggak bisa lihat. Begitu. Sementara kalau setan apa? Setan tercipta daripada api. Perilakunya setan demennya membuat orang menyimpang, membuat orang jadi rusak, membuat orang jadi bengal, membuat orang nggak mau ibadah. Ini setan. Setan. Itu begitu. Perbedaan malaikat, jin, dan setan. Begitu kata Sidi Ibrahim Al-Laqani. Ada yang berpendapat bahwa setan itu adalah bagian dari jin, cuman kerjaannya murni bengal, tidak ada taatnya. Ada yang mengatakan setan itu sifat, tidak ada bentuknya. Ismun likuli jinsin mutamaridin, nama bagi makhluk yang kerjaannya jahat. Manusia kalau jahat disebut setan, kelakuan lu setan lu, begitu. Jin kalau jahat juga setan. Itu begitu. Setan. Itu berbicara perbedaan malaikat, jin, dan setan. Kalau setan udah pasti bengal, maka muncul namanya iblis. Enggak mau ibadah. Iblis. Iblis itu bagian daripada jin, tapi kerjaannya menyesatkan. Itulah iblis. Dan kita wajib yakini ada namanya malaikat sebagai keimanan kepada perkara yang gaib, ada namanya jin, ada namanya setan. Ini kita wajib yakini ada. Bila malaikat kerjaannya benar mulu, bila yang namanya setan kerjaannya jahat mulu, bila manusia bisa jahat, bisa baik, sebab ada akal, ada nafsu. Bila malaikat adanya akal doang, tidak ada nafsu. Bila setan adanya nafsu doang, tak ada akal. Maka manusia adalah makhluk yang mulia, diberikan keseimbangan akal dan nafsu. Ini kayak rem dan gas. Ini perlu ada. Singkatnya,
orang yang umurnya 15 tahun wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu ada. Wajib kita imani tentang keberadaan malaikat. Kedua, wajib kita imani malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak beranak pinak, dan malaikat diberikan tugas oleh Allah untuk sebagiannya mengabdi kepada kita manusia. Seperti malaikat Mikail, baiknya kayak apa? Mau orang tuh sujud sama Allah, mau tidak kasih rezeki. Baik, itulah malaikat. Dan kita wajib imani adanya malaikat. Sebab bila kita tidak beriman kepada malaikat, bakal muncul tidak iman nama kitab yang dibawa, tidak iman kepada Rasul, dan pada akhirnya bakal tidak iman kepada Allah. Wala'iyatubillah. Karena itu termasuk perkara yang gaib yang wajib kita imani. Kata Al-Imam Al-Habsi, wal malaikatu haqqun. Malaikat itu benar adanya. Segini aja dah ngajinya malam hari ini.